Cuman aroma. Tampil seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, hidayah, ridhonya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya yang insya Allah mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada pertemuan kali ini adalah pertemuan yang akan kita membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi. Tentu tidak kita akan bahas semuanya, karena kalau bahas semuanya mungkin setahun baru selesai, karena akan panjang pembahasannya. Jadi kita akan membahas per periode, seselesainya aja, karena batas waktu yang disediakan oleh panitia cuma 1 jam. Kontraknya sih begitu, Bu. Nah, insya Allah kita akan bahas dulu. Biasanya dulu kita gini, kalau kita tuh penuntut ilmu agama ingin membahas sebuah kitab, biasanya dosen itu akan memperkenalkan kitabnya, nama pengarangnya, sejarahnya. Biasanya seperti itu. Karena memang kita akan khusus pertemuan kita sekarang dan yang akan selanjutnya membahas tentang kitab Arba'in An-Nawawi, maka kita harus berkenalan dulu nih. Kenapa sih harus 40 hadis? Nah, ini dia pertanyaannya. Potong kan? Omelin nih dari tadi di bandel banget kan ngomong. Jadi bukan komputernya. Karena komputernya udah datang atik, nggak bisa juga. Paling kemarin di Wakandi kan bisa lengkap ya. Kenapa di sini enggak? Ini apa namanya? Sensitif nih sama warga ED. Ya, kenapa mesti 40 hadis? Kenapa tidak 70 hadis, 90, 100, 200, 300? Kenapa 40 yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi menjadi sebuah kitab yang diberi nama Arba'in An-Nawawi? Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan. Yang pertama, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahumullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Barang siapa yang menghafal dari umatku 40 hadis tentang perkara agamanya, maka nanti di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah orang yang menghafal 40 hadis ini bersama fuqaha wal ulama. Yang dihafal berapa? Cuma 40. Dikit atau banyak? Banyak. Ya udah kalau udah banyak kan. 40 hadis. Ini yang pertama. Kemudian ada riwayat yang lain menjelaskan, wa fi riwayatin Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan.
nanti aku pada hari kiamat, kata Rasulullah SAW, akan menjadi syafi'an, penolongnya, dan akan menjadi saksi baginya. Enak gak kira-kira keutamaannya? Enak gak? Cuma berapa? 40 hadis. Lalu ada riwayat lain, wa fi riwayati Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannati syi'ta. Dikatakan kepada orang yang hafal 40 hadis, masuklah ke dalam surga dari pintu mana aja yang kamu suka. Mau pintu mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terserah, asalkan syaratnya menghafal 40 hadis. Nah, maka dari hadis-hadis inilah yang mendorong Imam Nawawi untuk mengarang 40 hadis. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa hadis-hadis ini semuanya hadis dhaif. Hadis dhaif boleh diamalkan nggak? Boleh diamalkan atau tidak? Ya boleh aja, tapi nggak ada manfaat, nggak ada petunjuknya gitu, bukan sih? Kata siapa? Kan doif. Nah, kita lihat ya perkataan para ulama hadis. Jadi kalau ada hadis dhaif, lalu bolehkah kita mengamalkan hadis dhaif tersebut? Kan ada hadis dhaif nih, kata para ulama nih tentang 40 hadis. Kira-kira boleh gak kita mengamalkannya? Maka para ulama telah menjelaskan. Nih, qolal ulama'u minal muhaddisina wal fuqaha wa ghairihim. Maka berkata para ulama ahli hadis dan ahli fuqaha, ahli fikih, dan selain dari mereka, yajuzu wa yastahibbul amala fil fadaili wa targhibi wa tarhibi bil hadisid dha'ifi ma lam yakun mawdu'an. Kata para ulama ahli hadis dan ahli fikih dan selain dari mereka, bolehnya mengamalkan hadis dhaif tentang fadailul a'mal, motivasi dan ancaman selama hadis itu bukan maudhu. Maudhu itu hadis palsu. Jadi boleh, misalkan ada hadis isinya tentang keutamaan beramal, setelah dicek ternyata hadis ini dhaif, itu boleh diamalkan. Atau ada hadis yang isinya tentang ancaman atau motivasi kita untuk beramal, maka menurut para ulama dibolehkan. Makanya kata para ulama, boleh mengamalkan hadis dhaif tidak selama dalam masalah akidah. Masalah akidah. Kemudian masalah keimanan, tauhid, itu tidak boleh berdasarkan hadis dhaif. Yang boleh diamalkan dengan hadis-hadis yang dhaif tentang keutamaan amalan, motivasi atau ancaman. Kemudian dijelaskan lagi oleh Ibnu Daqiq Al-Id, wa syartu jawazil amal bihi, syarat mengamalkan hadis dhaif. Yang pertama, alla yashtaddu dha'fuhu. Dhaifnya enggak parah-parah banget. Jangan sampai hadis udah dhaif, parah banget dhaifnya. Itu enggak boleh. Lalu yang kedua, bi alla yakhlu tariqun min turuqihi min kadzabin aw muttahimun bil kadzab. Tidak ada perawi di antara hadis yang diriwayatkan oleh perawinya, hadis dhaif ini, tidak ada perawinya itu yang pembohong atau diduga perawi itu berdusta. Makanya seleksi untuk menjadi perawi hadis itu nggak mudah. Bohong sekali aja itu membuat hadis itu cacat. Misalnya ada perawi hadis, oh ketahuan nih dia pernah bohong dan dia pernah meriwayatkan hadis, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang yang pernah tertuduh berbohong itu bisa mengurangi derajat hadis. Itu seleksinya, bagaimana kuatnya para ulama menjaga hadis Rasulullah SAW. Jadi makanya ada kitab tentang membahas para perawi hadis. Itu ada kitabnya, berjilid-jilid, kalau nggak salah 12 jilid.
cuma membahas para perawi hadis. Nah, kemudian yang ketiga, wa an yakuna dakhilan tahta asliyin kulliyin. Hadis ini ditopang oleh hadis yang sahih. Jadi misalnya ada hadis dhaif, ternyata isinya itu mirip dengan hadis sahih, maka boleh diamalkan. Nah, ada lagi yang menambahkan, para ulama menambahkan bahwa ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak meyakini subutuhu, ketetapannya dari Rasulullah SAW. Kita mengamalkan hadis dhaif itu hanya sebagai ikhtiyat. Ikhtiyat itu sebagai bahasa Indonesianya? Cadangan. Cadangan sih. Sebagai ikhtiyat itu ya sebagai apa sih bahasa Indonesia susah banget jadinya. Ikhtiyat itu cadangan. Bukan cadangan, maksudnya cadangan pemain bola yang cadangan. Pendamping mungkin. Bukan pendamping, apa yang cocok ya? Pendukung, support, pendukung. Support. Ya pokoknya gitu dah. Susah jadi bahasa Indonesianya apa ya? Ikhtiyat. Yang cocok ya sebagai ya jaga-jaga lah gitulah kira-kira. Kita amalin hadis dhaif itu karena yang untuk menjaga-jaga aja, untuk mungkin menambah amalan atau menambah pahala seperti itu. Tapi tidak meyakini bahwa hadis itu berasal dari Rasulullah SAW. Jadi paham ya? Jadi apa yang mendorong Imam Nawawi mengarang sebuah kitab Arba'in An-Nawawi? Karena ada hadis-hadis yang di mana hadis-hadis itu menjelaskan keutamaan orang-orang yang menghafal 40 hadis tentang perkara agama mereka. Paham ya? Paham sampai di sini? Oke. Nah, kemudian kenapa Imam Nawawi menulis hadis ini, yaitu 40 hadis, selain dari hadis-hadis yang tadi yang keutamaan hadis-hadis tentang 40 hadis, keutamaan orang yang menghafal 40 hadis dari Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya para ulama telah mengarang sebelum Imam Nawawi mengarang sebuah kitab 40 hadis. Akan tetapi isinya tidak seperti isi yang dikarang oleh Imam Nawawi. Nih, minal ulama iman jama'al arba'ina fi usuluddin. Ada ulama yang mengarang sebuah kitab Arba'in Nawawi 40 hadis, isinya hanya tentang usuluddin, tauhid, keimanan. Wa ba'duhum fil furu'. Ada lagi yang mengarang 40 hadis tentang masalah furu', ibadah. Ibadah aja, masalah sholat, puasa, itu furu'. Wa ba'duhum fil jihad. Ada yang mengarang isinya cuma masalah jihad aja. Wa ba'duhum fil zuhdi. Ada yang mengarang masalah zuhud. Zuhud itu artinya menjauhi cinta keduniaan. Wa ba'duhum fil adab. Ada yang mengarang lagi 40 hadis tentang masalah adab. Tahu adab kan? Cara makan, kemudian masuk kamar mandi bagaimana, itu namanya adab. Maka kata Imam Nawawi, wa qad ra'aitu jam'a arba'ina ahammu min hadza kullu. Maka aku melihat, aku ingin mengarang sebuah hadis, kitab berupa hadis 40 hadis yang mengambil dari cakupan itu. Ada tauhidnya, ada adabnya, ada fikihnya. Wahia arba'ina hadisan mustamilan ala jami'i hadza. Dan 40 hadis ini menyeluruh dari isi-isi yang tadi. Berarti hadis Arba'in Nawawi itu ada isinya berupa keimanan. Nanti ada isinya kita belajar tentang adab. Ada tentang masalah ibadah. Paham sampai di sini? Nah, inilah yang mendorong salah satunya Imam Nawawi mengumpulkan lagi 40 hadis yang isinya dari berbagai macam cabang apa? Keilmuan. Paham? Oke. Nah, selesai. Ini dia. Kenapa Imam Nawawi mengarang hadis ini? Nah, sekarang kita akan berkenalan siapa Imam Nawawi. Pernah kenalan? Belum ya? Sama. Kenalan langsung maksudnya. Nah, Imam Nawawi ini namanya adalah
Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami Al-Hawrani Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Namanya. Coba. Tahu? Mbak, Pak, binnya sampai berapa kita ingat ke kakek kita? Kebanyakan Indonesia cuma 3 doang kan, bapak, kakek. Duit siapa namanya? Ada yang tahu kan? Nah, itulah kalau orang Arab, budayanya mereka akan menghafal silsilah keluarga mereka. Dijaga. Nah, di akhir namanya itu ada Asy-Syafi'i. Artinya Imam Nawawi bermazhab Syafi'i. Paham? Nah, Imam Nawawi ini dilahirkan di desa yang bernama Nawa, 80 km dari kota Damaskus. Di mana Damaskus sekarang? Suriah. Beliau lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah. Beliau dididik oleh bapaknya untuk menghafal Al-Quran. Maka sebelum umurnya mencapai 10 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Sebelum masuk umurnya 10 tahun. Karena bapaknya sangat memperhatikan, An-Nawawi ini diberikan kamar khusus di rumahnya hanya untuk mempelajari Al-Quran untuk anaknya. Makanya jangan heran, sebelum masuk umur 10 tahun, Imam Nawawi sudah hafal 30 juz. Ya jadi samakan dengan kita, ngomongnya pakai bahasa Arab. Ngapain ngomong pakai bahasa Arab? Tapi tidak mungkin suatu yang mustahil. Banyak kok sekarang anak-anak kecil, 9 anak-anak Indonesia tuh, banyak yang sebelum masuk umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Nah, ini dia. Jadi Imam Nawawi karena dididik oleh bapaknya sehingga dia menurunkan kesolehan bapaknya. Dan kemudian pada umur 18 tahun bapaknya membawa Imam Nawawi ini ke ibu kota Damaskus dan disekolahkan di madrasah apa madrasahnya? Nuroniyah kalau nggak salah. Nah, itu Imam Nawawi dibawa oleh bapaknya untuk masuk madrasah untuk belajar ilmu agama. Dalam 4,5 bulan beliau sudah bisa menghafal kitab At-Tanbih karangan Imam Syafi'i. Halamannya 290 halaman. Hafal selama 4,5 bulan. Dan setiap hari beliau membaca 12 kitab yang berbeda. Tuh, Imam Nawawi. Makanya beliau berkata begini. Ketika proses dalam menuntut ilmu. Baqaitu sanataini la adau janbi 'alal ardi. Pernah aku selama 2 tahun aku tidak pernah meletakkan punggungku di atas bumi. Artinya apa? Nggak pernah tidur. Tidurnya tuh nggak pernah. Kayak kita gitu enak banget, ngorok lagi. Dia nggak pernah. Dan ini pernah dipraktikkan juga oleh Syekh Al-Jum'ah. Kata beliau, "Idza ghalabanin naumu astadinu ala kutubi lahzatan." Kalau aku merasa ngantuk, maka aku tidur di atas kitabku. Gini. Sebentar aja, habis itu bangun lagi. Kalau ngantuk tidur lagi, habis itu bangun lagi. Seperti itu para ulama perjuangannya dalam mengarang kitab. Dan kata Imam An-Nawawi, wa kana ya'kulu ba'dal isya'il akhirah. Jadi zaman dulu tuh isya al-akhirah itu disebut dengan isya. Kalau al-isya'il awal itu maghrib. Maghrib itu istilah zaman dulu. Kalau sekarang kita kan maghrib isya. Kalau mereka para ulama ada al-isya'ul awal, ada al-isya'ul akhirah. Isya al-awal itu maghrib, al-isya'ul akhirah isya. Nah, apa yang membuat Imam Nawawi begitu kuat dalam menuntut ilmu? Karena beliau sedikit makan dan sedikit
tidur. Sedikit makan, sedikit tidur. Kalau orang-orang zaman sekarang dikit-dikit makan, dikit-dikit tidur. Nah, inilah yang membuat Imam An-Nawawi kuat. Kuat apa? Kuat dalam menuntut ilmu, mengarang, menulis, menciptakan sebuah kitab. Dan beliau pernah berkata, "Inna talabal ilmi min afdolil qorbi." Sesungguhnya mencari ilmu itu salah satu ibadah yang paling utama. Dan beliau karangannya banyak, termasuk salah satunya adalah Syarh Al-Minhaju Syarh Sahih Muslim. Kan ada hadis nih. Ada hadis Sahih Muslim. Tahu Sahih Muslim? Ada hadis Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Nah, kalau kita ingin memahami Sahih Muslim itu, kita harus tahu siapa yang menjelaskan. Nah, Imam Nawawi yang menjelaskan. Isi kitabnya, hadisnya itu 7.000 hadis kurang lebih. Dengan pengulangan. Kalau tidak dengan pengulangan, 4.000 hadis. Nah, beliau mensyarah kitab Sahih Muslim. Namanya Al-Minhaju Syarhu Sahihil Muslim, 18 jilid, dan setiap jilid isi halamannya kurang lebih 300. Kita kalau ini PhD berapa halaman? Berapa halaman? Itu nulis tesis? 100. 100 ya. Berapa tahun? 1,5. 1,5 ya. Tuh. Bayangkan mensyarah kitab Sahih Muslim 18 jilid, 1 jilid kurang lebih 300 halaman. Makanya beliau itu diberi gelar Muhyiddin. Kalau sekarang mungkin Nobel. Muhyiddin artinya yang menghidupkan agama. Dan salah satu kitab yang paling keren, yang paling banyak tersebar di muka bumi ini, dan yang paling banyak dibahas, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Para ulama telah ngecek tuh, apa sih kalau biasa disurvei. Ternyata kitab yang tersebar, yang paling banyak di muka bumi ini, dan yang paling banyak dikaji adalah Riyadhus Shalihin. Cuma kalah satu dari Al-Quran. Jadi bukan Sahih Bukhari yang paling banyak tersebar dan paling banyak dikaji. Ternyata yang nomor 2 adalah Riyadhus Shalihin. Cuma kalah dari Al-Quran. Makanya beliau dijuluki oleh Muhyiddin. Dan julukan ini tidak beliau mencari, tapi dijuluki oleh orang-orang ulama pada zamannya. Dan Imam Nawawi sebenarnya nggak mau tiba-tiba ada orang yang memanggil Muhyiddin, ya Muhyiddin gitu, yang menghidupkan agama. Dan beliau tidak mau dipanggil seperti itu. Makanya Imam Nawawi berkata, "Ma aj'alu fi hillin man laqabani bi Muhyiddin." Aku tidak menghalalkan bagi siapa saja yang melakobiku, memberikan aku lakob. Lakob itu gelar, Muhyiddin. Kemudian beliau juga mengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ada lagi Raudhatut Thalibin. Itu kitab tentang masalah fikih. Ada lagi kitab Al-Azkar, masalah zikir. Ada lagi Riyadhus Shalihin, banyak. Dan beliau wafat pada tahun 600 berapa? 600 berapa? 67. Usianya cuma 45 tahun. 45 tahun. Bayangkan 45 tahun bisa mengarang, mensyarah kitab Riyadhus Sahih Muslim dan mengarang Riyadhus Shalihin. Belum lagi Al-Azkar, Raudhatut Thalibin, ala mazhab Syafi'i, kemudian lagi ada Arba'in. Kalau kita bandingkan dengan umur, dengan hasil karangannya, kira-kira seimbang atau tidak? Kita aja yang PhD berapa? 144 tahun. Nah, beliau ini 300 halaman Syarh Sahih Muslim kali 18 jilid. Berapa halaman tuh? 18. Nah, banyak ya? Itu gak apa tahu.
Banyak kan? Coba seakan-akan kalau kita lihat nih bandingkan antara umur dengan karangannya, kayaknya mustahil. Tapi lah keberkahan waktu dari ulama yang Allah berikan. Nah, ini dia tentang siapa Imam Nawawi. Lalu kemudian kita jelaskan juga ini sifat waroknya. Warok itu sifat seseorang menjaga dirinya dari perkara syubhat dan haram. Kisahnya dengan kambing yang hilang. Jadi ada orang yang mengadu kepada Imam Nawawi. Wahai Imam, aku punya kambing. Kambing aku hilang. Kira-kira solusinya dalam agama apa? Ditanya begitu sama Imam Nawawi. Kira-kira solusinya apa? Kata Imam Nawawi, ya kamu ikhtiar cari. Kalau nggak sabar, cuma 2, cari. Kalau tidak sabar. Kemudian di akhir nasihatnya, kamu kalau sudah ketemu kabari aku ya. Nah orang ini nggak tahu maksudnya. Makanya setiap hari Imam Nawawi nanya, bagaimana kambingnya udah ketemu belum? Belum. Hari pertama, hari kedua nanya lagi, bagaimana kambingnya udah ketemu belum? Belum. Ditanya terus sampai sebulan baru dikabari, wahai Imam, ternyata kambingku ada yang melihat, dia nganyut di kali. Alhamdulillah. Setelah itu baru Imam Nawawi pergi ke pasar beli daging kambing. Apa alasannya? Karena beliau tidak mau ketika membeli daging kambing ternyata kambing yang didapatkan adalah kambing tetangganya yang hilang. Itu saking waroknya, kehati-hatiannya Imam Nawawi. Jadi kan perkaranya syubhat kan? Bukan milik dia di pedagang. Akan tetapi bisa jadi pedagang itu dapat kambing yang lepas kemudian dipotong dijual, bukan miliknya. Makanya Imam Nawawi selama sebulan nggak makan daging. Padahal Imam Nawawi suka makan daging selama sebulan. Coba bayangkan kalau kita nggak makan daging kambing sebulan, apalagi darahnya rendah, buyang itu muter. Kan solusinya makan daging kambing ya, kalau darah rendah katanya. Nah ini sifat waroknya. Kemudian yang kedua, beliau ini sangat ikhlas. Nah, ketika dijamret, jadi beliau ketika di pasar tiba-tiba ada yang menjamret selendangnya. Coba kalau kita dijamret apa yang kita lakukan? Hah? Teriak. Kan dia udah lari nih. Hah? Kejar lagi kan? Kejar, oke? Sama berarti kita sama Imam Nawawi, kita kejar kan? Nah kalau kita selain lari, kemudian kita teriaknya apa? Maling. Nah ini yang membedakan. Kalau Imam Nawawi mengatakan aja apa? Kul qabiltu. Katakanlah aku terima. Diteriakin begitu kan? Maling bukan. Tapi kata Imam Nawawi, kul qabiltu. Maling, katakanlah aku terima. Kenapa bisa demikian? Karena hibah, tahu hibah? Pemberian. Kalau menurut Imam Syafi'i harus ada ijab qabul. Tahu ijab qabul? Akad. Artinya apa? Yang memberi mengatakan saya kasih, yang menerima mengatakan saya terima. Nah, Imam Nawawi itu saking ikhlasnya, beliau katakan, ya aku udah kasih, tapi engkau belum mengatakan aku terima. Makanya teriakin, kul qabiltu. Teriakin, aku terima. Karena syarat sahnya hibah harus ada aja ijab qabul. Bukan maling yang gebugin, enggak. Bawa kalau kita udah bawa belur itu maling. Kita bilangnya makasih ya kayak gitu itu udah akad juga nggak? Hah? Nggak harus ada. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu harus ada ijab qabul. Harus ada yang memberi mengatakan saya kasih barang ini, kemudian dia bilang saya terima. Sama kayak akad nikah. Jadi harus ada kata-kata. Harus ada kata-katanya. Iya. Gitu. Diksinya harus saya terima atau kalau bilang terima kasih itu sebenarnya kalau Diksinya harus saya terima. Karena kan saya memberi, saya terima. Kalau terima kasih kan ucapan. Paham ya? Sama kayak ijab qabul. Saya nikahkan anak saya dengan mahal. Saya terima. Nah kan, saya terima nikahnya.
Paham? Makasih. Makasih ya. Kenapa terima kasih aja ya. Ini masalah hibah ya. Hibah ya. Beda kontraktir. Nah, ini sifat ikhlasnya. Yang ketiga, kisah Imam Nawawi dengan penguasa. Jadi, pada saat Imam Nawawi ada sebuah raja yang nama Zohir bin Barbas. Beliau pada saat itu merencanakan ingin memerangi pasukan Tartar. Karena biaya kurang, maka raja ini mengatakan kepada para fuqaha untuk menyetujui bolehnya saya mengambil pajak dari rakyat. Dibolehkan mengambil pajak. Semua para ulama mendatangi, ya boleh semuanya, tanda tangan semuanya. Biasa kan? Gitu kan, kayak zaman sekarang juga tanda tangan aja, proyek buat apa nih, bermanfaat apa enggak. Itu sama tanda tangan nih. Dibolehin semuanya. Kemudian raja ini mengatakan, kira-kira siapa lagi ulama yang belum tanda tangan? Oh, ada tuh, Muhyiddin Imam Nawawi. Oh, panggil dia ke sini. Dipanggil, kemudian dikatakan, Imam Nawawi, saya ingin punya rencana, ingin memerangi pasukan Tartar. Akan tetapi kekurangan biaya. Maka saya ingin membuat rencana, membolehkan kalian para fuqaha, membolehkan saya untuk mengambil pajak. Maka Imam Nawawi menolak. 1000 budak, dan setiap budak itu ikat pinggangnya dari emas. Coba bayangin, mempunyai 1000 budak, dan setiap budak itu ikat pinggangnya dari emas. Kemudian engkau mempunyai 100 pemain suri, dan setiap pemain suri itu mempunyai perhiasan. Jika engkau mau mengganti sabuk emasnya menjadi tembaga, jangan emas, kasih tembaga. Kemudian engkau hanya memberi kepada pemain suri baju dan melepas semua perhiasannya, maka aku akan setuju dengan pengambilan pajak dari rakyat. Paham maksudnya? Paham? Jadi dia mau ngambil pajak padahal kehidupannya mewah. Budaknya aja ikat pinggangnya dari emas. Ada di sini ikat pinggang emas? Ada itu mas saya itu. Nggak ada kan? Coba bayangin. Jadi hidup mewah, ketika ada kesulitan, gampang aja solusinya. Ngambil pajak, padahal dia mampu. Marahlah si raja ini. Kamu ini pergi dari kerajaanku. Ya aku nurut, pergi. Imam Nawawi pergi. Kemudian para ulama yang hidup pada zaman itu memberikan nasihat, wahai raja, kalau bisa engkau jangan mengusir dia, karena dia itu orang baik, orang ahli ilmu. Dia ini Imam Nawawi ini panutan kita. Kalau bisa diundang lagi biar hidup di negeri kita ini. Maka raja ini mengirim surat agar Imam Nawawi mau lagi tinggal di negeri Damaskus. Tapi Imam Nawawi menolak. Dan beliau mengatakan, selama Raja Barbas itu ada, aku tidak akan mau tinggal di kota Damaskus. Sebulan kemudian raja ini meninggal. Makanya hati-hati dengan ulama. Makanya berkata, inna luhumal ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Hati-hati. Kan 10 tahun yang lalu banyak tuh kriminalisasi para ulama. Hati-hati dengan para ulama ahli ilmu. Mereka itu dagingnya beracun. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan mereka, mencaci mereka, menjatuhkan martabat mereka. Hati-hati. Karena mereka itu dagingnya beracun. Paham sampai di sini? Paham tentang kisah tentang Imam Nawawi? Nah, ini dia. Kenapa Imam Nawawi mengarang 40 hadis? Karena ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menghafal 40 hadis tentang perkara agama Islam. Dan sudah tahu kan siapa nama Imam Nawawi? Yaitu di depan tuh. Potong itu. Namanya panjang dong punya. Paham ya? Nah, ini kira-kira muqaddimah dari Arba'in An-Nawawi. Setengah jam ini. Udah selesai kan, katanya muqaddimah doang. Nah, insya Allah kita lanjut. Nah, insya Allah kita akan masuk hadis pertama. Nah, dari kitab Arba'in An-Nawawi.
Isi hadis yang pertama adalah an Amiril Mukminina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ilad dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Beliau mendengar bahwa Rasulullah SAW berkata. Mendengar artinya langsung dari mulut Rasulullah SAW. Umar mendengar hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Sesungguhnya amalan itu tergantung niat, dan setiap hamba itu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Lalu Rasulullah SAW memberikan perumpamaan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dapatkan dunia. Atau karena perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sesuai dengan tujuannya. Begini. Nanti kita akan jelaskan lebih panjang lagi. Kalau kita biasanya membahas sebuah hadis, maka kita akan berkenalan dulu dengan perawinya. Itu biasanya di kalangan penuntut ilmu seperti itu. Kalau membahas hadis, maka kita akan membahas pula siapa perawi hadis ini. Bagaimana kisahnya, bagaimana kehidupannya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia yang bernama Umar bin Khattab. Rasulullah SAW memberikan lakop di sini Abi Hafsin. Hafsin itu artinya singa. Kalau singa itu lambang apa? Keberanian, kegagahan, ketegasan. Makanya Umar ini, beliau selalu juara gulat di pasar Uka di Mekah. Juara bertahan 4 tahun berturut-turut. Gulat. Ini saking kuatnya, saking hebatnya Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kisah beliau masuk Islam? Jadi Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadaini rajulaini ilaika bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah, muliakanlah Islam dengan seseorang yang lebih engkau cintai dari kedua laki-laki. Laki-laki ini siapa? Abu Jahal. Yang kedua, Umar bin Khattab. Kemudian ternyata dari kedua orang ini, ternyata Allah lebih cinta kepada Umar bin Khattab. Nah, sebelum masuk Islam, ternyata Umar bin Khattab ini sudah ada tanda-tanda suka terhadap agama Islam. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, hijrah yang pertama, maka ada seorang sahabiah didatangi oleh Umar. Wahai engkau, apakah engkau ingin hijrah sekarang? Lihat, Rasulullah tahu, Umar bin Khattab tahu bahwa perempuan ini akan hijrah ke kota ke negeri Habasyah. Biasanya Umar itu kalau ketemu dengan orang yang sudah masuk Islam, dia itu akan minta ampun, dipukul, pokoknya disiksa. Tapi ini Umar dengan ketemu dengan salah satu sahabiah, beliau bertanya, seakan-akan beliau ini sedih. Kamu ingin hijrah ya? Iya. Kemudian apa? Kata Umar, semoga Allah menemanimu dalam hijrahmu ini. Tidak dipukul, tidak disiksa, bahkan didoakan. Maka perempuan ini bercerita kepada suaminya, wahai suamiku, ini tiba-tiba kok Umar berbeda ya dengan Umar yang kita lihat. Biasanya Umar itu kan benci banget dengan orang yang masuk Islam. Tiba-tiba beliau datang kepadaku dan mendoakan, bukannya aku dipukul. Terus beliau berkata, suaminya, kamu pengen banget Umar masuk Islam? Ya, aku ingin banget Umar itu masuk Islam. Maka kata lelaki ini apa? Umar itu tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam. Artinya apa?
itu masuk Islam. Ini prasangkanya sahabat. Tapi kan Allah yang punya kehendak. Emang Umar benci banget kok. Maka pada suatu hari Umar ini tiba-tiba dia kesel dengan Muhammad karena Muhammad itu telah memecah belah umat, telah memecah belah bangsa, selalu menghina nenek moyangnya. Maka dia ambil pedangnya, ingin membunuh Muhammad. Dia ambil, di mana Muhammad nih? Saya membunuh. Nah, di tengah jalan ketemu dengan seorang sahabat. Umar, mau kemana? Saya ingin membunuh orang yang telah mencaci maki Tuhan kita, yang telah memecah belah suku kita nih. Oh gitu. Ngapain kamu ngurus si Muhammad? Kamu urus aja dulu keluargamu tuh. Adik kamu Fatimah dengan iparmu itu Said bin Zaid sudah masuk Islam. Hah? Kaget Umar. Yang tadinya tensinya 200 tambah naik lagi jadi 300. Ya bener? Iya. Langsung nih Umar, tadinya mau ngebunuh Muhammad, pergi ke rumah adiknya Fatimah. Nah, Fatimah dengan Said bin Zaid sedang belajar Al-Quran surat Toha dari sahabat Khabbab bin Arad. Nah, kemudian Umar datang ke rumah adiknya, ngetuk. "Oi, dalam siapa nih? Lagi belajar apa tuh?" Nah, Khabbab takut karena Khabbab ini statusnya masih budak. Akan tetapi beliau ini memang diutus oleh Zaid dengan Fatimah ini untuk selalu belajar Al-Quran dari Rasulullah SAW. Kalau ada turun ayat, dia belajar kemudian disampaikan kepada Fatimah dan Zaid. Nah, kemudian Khabbab ini diumpetin dulu. Dibukalah. Apa yang telah kamu pelajari? Apakah benar kamu ini telah murtad dari agama nenek moyangmu? Apa yang kau baca? Sini aku lihat. Nah, si Fatimah ini bilang, nggak mau. Kemudian si Said suaminya berkata gini, "Wahai Umar, kalau ternyata agama yang aku anut ini benar dari agama yang engkau anut sekarang, bagaimana pendapatmu?" Dibilang gitu marah, ditabuk. Tabuk Said, bayangkan Umar itu fisiknya kalau dia naik kuda kakinya sampai ke bawah. Bayangin Umar. Jadi kalau naik kuda nggak perlu pakai apa tuh? Yang injikan kaki. Ini saking tingginya si Umar. Bayangkan besar, kuat. Nah, orang yang kecil si Said ini ditabuk. Kayak tinju meditation lah, berdarah. Kemudian adanya Fatimah pun melindungi. Ketika melindungi, ditabuk juga. Kemudian mengatakan di mereka berdua, "Wahai Umar, jika engkau mau membunuh kami, maka bunuh sekarang." Umar kaget. Agama apa yang mereka berdua peluk sampai-sampai nyawa pun mereka pertaruhkan? Maka Umar berkata apa? "Coba tunjukkan apa yang kau baca." Maka kata Fatimah, "Kau tidak boleh memegang ini. Engkau najis." Karena statusnya masih musyrik. "Kalau engkau ingin memegang mushaf ini, mandi." Maka mandilah. Umar bin Khattab mandi, kemudian dibacakan surat Toha. Nah, ketika membaca Toha itu, beliau mengatakan, "Di mana Muhammad? Aku ingin masuk Islam." Nah, Khabbab bin Arad yang tadinya tersembunyi, dia keluar. "Yuk Umar, sini saya tunjukkan sekarang Muhammad ada di mana." Dituntun ternyata Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat sedang di rumah siapa? Sahabat Al-Arqam. Sedang belajar karena emang itu menjadi pusat dakwah pada saat itu. Jadi waktu itu karena masih awal-awal mereka belajarnya ngumpet-ngumpet. Nah, ternyata Umar dibawa oleh Khabbab bin Arad ke rumah sahabat Arqam. Nah, rumahnya ini 2 lantai. Di lantai 2 itu ada yang selalu mengawasi. Kira-kira ada yang datang nggak dari orang-orang kafir Quraisy. Nah, dari kejauhan Umar datang dengan sahabat Khabbab. Disangkanya, "Woi, Umar datang, ternyata Khabbab sudah ditahan." Khabbab ditahan. Nah, pada saat itu ada Hamzah. Ini orang semua pada gigir karena yang datang Umar. Nah, Hamzah bilang kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Nabi Allah, izinkan aku untuk menghadapinya. Dia yang mati atau aku yang mati?" Hamzah itu kan terkenal dengan singa ya, julukannya. Berani nih si Hamzah. Tapi kata
Nabi Muhammad SAW, Hamzah masuk kamar, biar aku menghadapi. Hamzah suruh masuk. Nah, ketika masuk, singkatnya bertemulah Umar bin Khattab dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian digoncang punggangnya. Wahai Umar, belumlah engkau untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya? Digoncang. Mau dicontohin sih. Goncang-goncang itu. Dirunduk aja. Satu, dibilangnya, wahai Umar, belumkah datang waktunya engkau untuk tunduk kepada Allah dan Rasulnya? 2 kali. Kemudian yang ketiga kalinya baru beliau bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung satu rumah itu takbir, Allahu Akbar. Diam, nanti ketahuan kafir Quraisy. Yang kenceng-kenceng. Nah, kemudian diajarkanlah Umar bin Khattab oleh Rasulullah SAW tentang tauhid. Ketika diajarkan, lihat, Umar bertanya, wahai Rasulullah, jika yang engkau ajarkan ini benar, berarti orang-orang kafir Quraisy salah dong ya? Kan yang kau sampaikan ini benar, berarti yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy salah. Kemudian Umar nih, lihat, baru masuk Islam langsung tancap gigi 7. Kalau begitu kita perangi sekarang kafir Quraisy. Baru masuk Islam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, wahai Umar, belum turun ayat tentang perintah perang. Bayangkan, baru masuk Islam langsung ingin memerangi kafir Quraisy. Baru masuk Islam langsung tancap gigi 7. Nah, setelah itu beliau ini bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, kira-kira dulu orang yang paling benci banget terhadap Islam selainku siapa? Temanmu tuh, Abu Jahal. Datang Umar ke rumah Abu Jahal. Tok 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 tok. Abu Jahal sahabatnya nyambut, wahai sahabatku yang tercinta. Udah gembira banget nih Abu Jahal. Kemudian di depan Abu Jahal dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tabban laka ya Umar. Celaka kamu Umar. Langsung digebrak pintunya. Gak jadi. Balik lagi ke rumah sahabat Arqam. Wahai sahabat, kira-kira orang Mekah yang tidak bisa menjaga rahasia siapa? Oh, namanya Jamil bin Muammir. Jamil bin Muammir. Ini orang yang tidak bisa menjaga rahasia. Ada kabar benar atau tidak langsung disebar. Kalau kayak sekarang buzzer lah gitu. Nah, ini buzzernya kota Mekah nih. Jamil bin Muammir. Nah, kemudian Jamil bin Umar bin Khattab ini datang kepada si Jamil. Jamil, kamu tahu berita gak? Berita apa? Aku sudah masuk Islam. Dia mengucap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Langsung si Jamil itu teriak, wahai orang-orang Quraisy, si Umar telah murtad. Datang beberapa orang, belasan orang ngeroyok si Umar. Ngomong syahadat nih. Karena beliau ini setelah itu ngomong syahadat di depan Ka'bah. Dikeroyok 18 orang, dari pagi sampai sore, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Bayangin, satu hari. Hari pertama. Hari keduanya, Umar berdiri lagi depan Ka'bah, syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Datang lagi belasan orang ngeroyok. Dari pagi sampai sore, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Hari ketiga begitu juga nih. Dia syahadat lagi Umar, dikeroyok lagi belasan orang. Dari pagi sampai sore, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Hari keempat beliau syahadat lagi, nggak ada yang datang. Itu kuatnya Umar bin Khattab. Makanya dijuluki dengan Abi Hafsin. Nah, ini kisah kisah Umar masuk Islam. Tadi Pak Ustadz, Umar masuk Islam itu dibacain surat Toha ayat berapa ya Ustadz? Ayat Toha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu aja. Ayat pertama dari surat Toha. Oh, ayat. Duh, kalau ada yang nyangkut. Teriak mulu sih. Aduh ya, minum ya. Ayo minum, Pak. Bapak mah enak tinggal ngeliatin. Nah, saya teriak-teriak mulu. Udah kering nih tenggorokan. Udah selesai tentang Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, yang lebih hebat lagi nih pemberaninya si Umar ketika perintah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Jadi ada perintah dari Rasulullah SAW untuk para sahabat agar hijrah ke kota Madinah. Nah, sahabat-sahabat ini kan takut, maka mereka perginya sembunyi-sembunyi malam hari. Pergi keluar dari kota Mekah menuju kota Madinah.
Nah, beda dengan Umar. Umar itu mau hijrah ke Madinah, beliau nggak usah ngumpet-ngumpet, terang-terangan. Bahkan beliau ketika sebelum hijrah, beliau tawaf dulu. Tawaf Ka'bah 7 kali, kemudian sholat di belakang makom Ibrahim 2 kali. Dan kemudian berkata apa? Man arada an yaskulu ummu au yuramila zaujatahu au yutimma waladu falyulqini wara'a hadzal wa'di. Barang siapa yang ingin emaknya diratapi, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, maka temui besok hari di belakang belakang apa? Wadi itu bukit ini. Jadi terang-terangan ngumumin mau hijrah. Kalau sahabat kan ngumpet-ngumpet. Kalau dia enggak, orang-orang kafir Quraisy, ini besok aku mau hijrah. Siapa yang mau emaknya nangis, anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, temui saya besok di belakang bukit ini. Nggak ada tuh yang nemuin. Nah, jalan aja santai udah. Tuh saking kuatnya Umar. Beliau hijrah sendirian udah. Pagi-pagi nggak usah pakai malam-malam. Nah, ini dia kisah hijrahnya Umar. Kemudian salah satu keutamaan Umar bin Khattab, kan banyak keutamaannya ya. Kita akan bahas satu aja karena kalau bahas semuanya nanti nggak cukup. Nah, keutamaan Umar itu salah satunya beliau mempunyai ide-ide yang didukung oleh ayat Al-Quran. Contoh tentang hijab. Jadi malam hari Umar melihat salah satu istri Nabi Muhammad SAW, Saudah, pergi ke kamar mandi. Besoknya Umar berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, orang yang datang kepadamu itu bisa jadi orang baik, bisa jadi orang jahat. Maka bagaimana seandainya kalau istri-istrimu ini dipakaikan hijab, suruh memakai hijab, berbusana hijab. Maka turunlah ayat yang sependapat dengan idenya Umar. Ayat apa? Dalam surah Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihin min jalalabihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahim. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Jadi ayat ini berhubungan dengan idenya si Umar. Nih, satu. Yang kedua, ada lagi tentang istri Nabi yang mengganggu Nabi. Jadi Nabi memberikan nasihat kepada istri-istrinya. Diberikan nasihat. Lalu kemudian Umar datang lagi kepada istri-istri Nabi. Wahai para istri-istri Nabi, jangan engkau mengganggu Nabi. Bisa jadi nanti Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menceraikan kalian dan mengganti dengan istri-istri yang lebih baik. Perempuan biasa kalau dinasihati pasti ngebales. Ya. Apa kata istri Rasulullah SAW? Beliau mengatakan begini, wahai umat, tidaklah cukup nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Jangan ditambahin lagi. Maka turun ayat tentang masalah ini. Apa? Asa rabbuhu in tallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin sayyibatin abkara. Jika Nabi menceraikan kalian, Allah akan memberi ganti kepada beliau dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian, yang patuh, tunduk, beriman, taat, suka tobat, ahli ibadah, gemar puasa, yang janda ataupun yang perawan. Oh, jadi sesuai kan dengan idenya Umar bin Khattab. Apa? Ya emang gitu perempuan kalau dinasihatin biasa aja kadang-kadang ngeles. Kita bilang satu ada dua, kita bilang dua tiga. Itulah perempuan. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga, tentang masalah tawanan perang.
Ketika Rasulullah SAW memenangi dalam perang Badar, ada beberapa tawanan. Maka Rasulullah SAW ini meminta pendapat dari para sahabat. Wahai para sahabat, kira-kira tawanan ini kita apain? Maka kata Umar, bunuh. Kata Umar. Umar kan memang tegas. Mau bunuh aja itu mereka. Tapi Rasulullah SAW berpaling, nanya kepada yang lain. Kira-kira kita apa ini tawanan perang nih? Maka ada yang mengatakan udah kasih aja bayar fidyah. Fidyah karena mereka ini pun saudara-saudara kita. Kata Umar dibunuh. Tapi pendapat yang Rasulullah SAW ambil suruh bayar fidyah. Maka turunlah ayat yang sependapat dengan Umar. Maka nalin nabi an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Artinya apa? Melumpuhkan, membunuh. Jadi nanti ada efek jerak. Orang-orang yang ingin memerangi Rasulullah SAW, resikonya kalau memerangi Rasulullah SAW ditawan, nggak dilepasin, tapi dibunuh. Ini menjadi efek jerak kepada orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Pendapat kan? Dengan idenya Umar. Umar tadi bilang apa? Tawanan perang harus dibunuh. Tapi yang diambil idenya oleh Rasulullah SAW adalah membayar fidyah. Inilah salah satu keutamaan Umar. Kemudian ada lagi. Ini tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Pernah dengar orang ini? Ini adalah dedengkotnya orang munafik. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul mati. Nah, ketika mati karena KTP-nya kan Islam, maka Rasulullah SAW ingin mensolatinya. Umar berkata begini dengan dalil Al-Quran, ya Rasulullah, walaupun engkau meminta ampun 70 kali untuk orang ini, maka Allah tidak akan mengampuninya. Ini kata Umar. Tapi Rasulullah SAW beda lagi. Aku mempunyai dua pilihan. Aku beristighfar untuknya, maka Allah akan ampuni, atau aku beristighfar untuknya, Allah tidak ampuni. Maka Rasulullah SAW menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dekatnya orang munafik. Solati artinya doakan. Kemudian turunlah ayat yang menguatkan pendapat si Umar. Apa katanya? Wala tusolli ala ahadin minhum mata abada wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembayangkan jenazahnya seseorang yang mati di antara mereka, yaitu orang-orang munafik, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Tadi Umar mengatakan udah jangan disolatin, jangan mintain percuma, Allah nggak akan ampunin. Tapi Rasulullah SAW mempunyai pendapat yang berbeda. Maka turun ayat yang menguatkan pendapat Umar. Nah, inilah kira-kira salah satu keistimewaan Umar bin Khattab. Nah, selesai pembahasan tentang riwayat perawi hadis yang pertama dari kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu Umar bin Khattab. Nah, baru belum, masih ada nih, saya ada yang lupa. Nah, kemudian di masa Umar itulah muncul ijtihad baru dalam pemerintahan. Apa ijtihadnya? Yang pertama, dibentuknya polisi. Polisi itu ijtihad hasilnya Umar. Yang kedua, tentara digaji bulanan. Yang ketiga, dibangun rumah wakaf. Yang keempat, dibangun diwan. Diwan itu kantor administrasi negara. Dan yang kelima, Islam tersebar luas di masa Umar bin Khattab. Jadi petanya begini, bayangkan ya, kan Mekah itu di tengah, ya kan? Kalau di peta nih, Yaman di bawah, Syam di atas. Di sebelah kiri, kalau di peta nih, Laut Merah. Sebelahnya lagi Mesir.
Nah, Mesir itu dibuka di zamannya Umar. Yang diutus adalah sahabat Amr bin As. Nah, sebelah kanannya ada negeri Persia, sekarang Iran. Dulu ada dua kekuatan negara adidaya, Rum dengan Persia. Nah, Persia ini mengalahkan si Rum. Jadi Rum itu takluk oleh negeri Persia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan gulibatir Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Nah, yang mengalahkan Persia itu Umar bin Khattab. Takluk negeri Persia di tangannya Umar. Artinya pada masa Umar Islam itu menjadi negara adidaya. Itu hebatnya Umar. Akan tetapi ada orang yang tidak suka. Maka ada orang munafik yang masuk Islam. Lalu beliau ini, orang ini Abu Lu'lu'ah, sholat di belakang Umar ketika subuh, kemudian ditusuk Umar. Dan Umar meninggal dengan tusukan itu ketika beliau berumur 60 tahun. Nah, Abu Lu'lu'ah inilah yang diagungkan oleh orang-orang Syiah. Jadi orang-orang Syiah menganggap Abu Lu'lu'ah itu adalah pahlawan karena telah membunuh orang munafik, orang kejam. Makanya ada videonya itu, mereka itu Allahummal an Abu Bakrin wa Umar. Ya Allah, laknatlah Abu Bakar dan Umar. Karena memang orang-orang Syiah ini sangat benci dengan tiga sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman. Yang beliau agungkan adalah cuma Ali. Dan Abu Lu'lu'ah dianggap pahlawan oleh orang-orang Syiah karena telah berhasil membunuh Umar. Nah, seperti itulah kisahnya tentang Umar bin Khattab. Dan sudah tidak terasa 1 jam. Lanjut. Lanjut. Paham sampai di sini? Paham? Jelas? Bagaimana? Udah mulai pegel-pegel kaki? Hah? Ayo lupain dulu. Yuk coba sampai di sini dulu, kita buka apakah ada pertanyaan. Nanti kita akan bahas setelah ini tentang keutamaan hadis yang pertama, yaitu innamal a'malu binniyat. Yuk silakan. Jangan susah ya. Iya. Yuk silakan. Ustaz, tadi kan sebentar. Kita membahas tentang Umar bin Khattab sebagai perawi hadis Arba'in Nawawi yang pertama. Terus Bukhari dan Muslim itu perawi itu sebenarnya sebagai definisinya apa sih? Lalu Bukhari dan Muslim itu tugasnya sebagai apa? Oke. Itu satu. Kedua, Imam Nawawi kan menuliskan 40 ini dalam kitab Arba'in Nawawi. Arba'in Nawawi itu berdasarkan motif hadis doif. Tapi apakah 40 hadis yang dia tulis itu juga doif? Ya oke. Nah, Oke, yang pertama, apa hubungannya antara perawi Umar bin Khattab dengan Sahih Bukhari, Imam Bukhari dengan Imam Muslim? Begini, para sahabat adalah perawi pertama yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Paham? Para sahabat itu semuanya perawi pertama, karena beliaulah yang sehidup dengan Rasulullah SAW. Jadi ketika Rasulullah SAW mengucapkan sebuah hadis, para sahabat mendengar, kemudian disebar kepada sahabat yang tidak hadir. Paham? Nah, makanya ada sahabat itu, nanti ada ilmu dengan mustalah hadis. Ada hadis yang ada sahabat yang cuma mendengarnya dari sahabat yang lain. Tidak ada yang mendengar. Kalau ini kan sami itu artinya mendengar langsung. Ada yang sahabat ketika Rasulullah SAW mengucapkan hadis hadir, dan ada yang tidak. Nah, yang tidak ini kadang-kadang mendapatkan melakukan hadis dari sahabat yang mendengar. Kemudian Rasulullah SAW wafat, zaman sahabat, kemudian ada tabi'in. Nah, tabi'in ini merawikan hadis dari para sahabat. Namanya perawi hadis. Terus seperti itu sampailah di sekitar abad ketiga ada Imam Bukhari yang berusaha mengumpulkan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Jadi beliau ini menulis. Dilihat rawinya, Nabi Muhammad, sahabat siapa, tabi'in, terus diperiksa sampai ke beliau. Biasanya silsilah ini akan terjaga.
Dan inilah yang memudahkan kita umat Islam sekarang itu bisa mengecek apakah hadis ini benar atau tidak dari ijtihadnya para ahli muhaddis. Jadinya gampang, kita nggak perlu ngecek. Hadis ini kira-kira sahih apa enggak ya? Gampang, tinggal lihat aja. Insya Allah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu semuanya adalah hadis yang sahih. Karena Imam Bukhari menulis sebuah hadis, Sahihul Bukhari itu kitab yang paling mulia setelah Al-Quran. Tidak ada kitab yang paling mulia di muka bumi ini setelah Al-Quran kecuali Sahih Bukhari. Paham? Jadi tugasnya Imam Bukhari itu mengecek kira-kira perawi hadis ini, maka nanti ada syaratnya tuh. Perawi itu dia salah satu yang membuat sebenarnya dua kitab ini. Nih, antara Imam Bukhari dengan Imam Muslim itu paling, ada yang mengatakan yang paling utama adalah Imam Bukhari. Kenapa? Karena beliau mensyaratkan perawi itu harus mendengar langsung dari hadis yang dari perawi berikutnya secara langsung. Misalnya kayak Umar bin Khattab mendengar langsung. Nah, kalau Sahih Imam Muslim itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seseorang mendengar langsung dari perawi. Cukup mendengar saja, tidak langsung dengan perawi. Misalnya, perawinya Umar. Umar meriwayatkan sebuah hadis kepada sahabat. Nah, ternyata yang merawi ini tidak mendengar langsung dari si Umar, tapi dari tempat yang lain. Nah, makanya dari sini para ulama bahwa Sahih Bukhari itu lebih utama dari Sahih Muslim karena syarat penerimaan hadisnya lebih ketatnya Imam Bukhari daripada Imam Muslim. Nah, itu dicek itu, apa perawinya dia ketemu langsung oleh Rasulullah atau tidak, mendengar langsung dari perawi berikutnya atau tidak. Itu ada syaratnya panjang, itu ada dalam mustalah hadis seperti itu. Kemudian, apakah hadis-hadis yang ada, kan tadi Imam Nawawi itu termotivasi untuk menulis 40 hadis dari hadis dhaif. Apakah semua hadis yang diriwayatkan 40 hadis ini yang ada dalam kitab Arba'in Nawawi itu dhaif semua? Tidak. Hadis innamal a'malu binniyat itu ada di dalam kitab Sahihul Bukhari. Jadi tidak semua hadisnya yang ada di dalam kitab Arba'in Nawawi itu tidak. Ada yang sahih, ada yang hasan, karena derajatnya ada sahih, ada sahih di ghairihi, ada hasan di ghairihi, ada dhaif. Dan yang paling bawah ada maudhu. Maudhu itu dianggap karena itu hadis palsu, tidak bersandar kepada Rasulullah SAW, seperti itu. Paham nggak? Kalau dhaif secara definisi apa, Ustaz? Hadis yang diriwayatkan tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Tapi tidak palsu juga. Tidak palsu. Dia lemah. Nah, itu panjang nanti pembahasannya. Itu dilihat dari perawinya, terusnya apakah perawinya itu bohong atau tidak, itu termasuk hafalan loh. Perawi harus itu hafalannya harus kuat. Dan dia nggak boleh lupa. Satu huruf pun nggak boleh lupa. Begitu. Paham? Makanya kita alhamdulillah kita tinggal terima jadinya doang. Ini padahal ulama terdahulu itu udah berjuang. Nah, itulah Allah itu akan menjaga umat ini dengan lahirnya para ulama. Makanya ada ulama-ulama yang menafsirkan Al-Quran, ada ulama-ulama yang mensyarah hadis. Nah, itu adalah nikmat dari Allah buat kita ini. Jadi kita tidak susah-susah mencari, wah hadis ini palsu atau tidak ya, wah hadis ini sahih atau tidak ya. Sudah, itu sudah tugasnya ulama terdahulu. Kita tinggal baca doang. Sekarang intinya mau baca atau tidak, itu aja. Paham ya Mbak? Oke, cukup? Mau lanjut? Bagaimana? Panitia? Cukup ya? Lapar yaudah ya? Mungkin satu pertanyaan. Silakan. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan lagi, dipersilakan. Ada. Boleh kata bapak. Mana emang dua? Bisa tanya. Tadi kan Umar tuh menjadi salah satu orang yang punya ide tentang bagaimana kalau tawanan perang tuh dilemahkan gitu. Bunuh. Ya, ada anak kecil kan. Nah, cuman saya pernah baca juga kalau misalnya salah satu adab dalam berperang itu ketika memang ada lawan yang sudah menyerang itu kan tidak boleh dibunuh. Nah, itu gimana? Nah, nih, bagaimana kalau ada tawanan perang
dan salah satunya nggak boleh dibunuh. Gini, pada zaman Rasulullah SAW kan banyak orang-orang kafir Quraisy yang sangat benci dan ingin membunuh Rasulullah SAW. Turunlah ayat perang. Ayat perang yang mengizinkan Rasulullah SAW untuk memerangi kafir Quraisy. Nah, pada saat itu, ya wallahu alam ya, apakah pendapat Mas itu nanti ada hukum yang nasikh wal mansukh? Ada hukum yang sudah berlaku, masih berlaku, ada yang sudah dihapus dan diganti dengan hukum lain. Kalau menurut pendapat umat di awal-awal, apalagi memang ini pertama kali Rasulullah SAW perang. Ini tawanan perang Badar. Perang Badar, bukan bukan Uhud atau setelahnya. Ini pertama kali Rasulullah SAW perang dan menang melawan kafir Quraisy, dan ada orang-orang yang ditawan. Nah, pendapat umat ini didukung oleh ayat. Lalu saya mau alam dengan pendapat Mas, katanya ada ketika memang ditawan itu nggak boleh dibunuh. Apakah hukum yang ini sudah dihapus dengan hukumnya? Wallahu alam. Saya nggak tahu. Karena memang berlaku ada pelajaran dalam apa ya? Mustalah hadis, bukan? Ada dalam apa pelajaran tentang Al-Qur'an itu lupa. Ada namanya hukum yang nasikh wa mansukh. Ada ayat yang dulunya berlaku kemudian dihapus dengan ayat yang baru seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti mungkin bisa dikaji lagi karena saya tidak tahu jawabannya apakah memang ayat yang ini hukumnya sudah dihapus dengan diganti yang tadi yang baru. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ya. Banyak ya? Boleh. Ya, Pak Ustadz mau tanya terkait dengan hadis satu. Boleh. Emang mau nanya kan ya? Mau nanya kan? Oh iya. Nah, niat itu apakah harus terucap atau Ya. hanya terpikir aja itu sudah dianggap sebagai niat? Nanti itu pembahasannya setelah nanti. Ini belum. Ini karena baru latar belakang perawi. Nanti insya Allah kita akan bahas detail itu. Tapi tidak belum saatnya datang. Kecuali diizinkan untuk nambah lagi waktunya. Cukup ya? Insya Allah kita lanjutkan lain kali ya. Nanti insya Allah akan terjawab pertanyaan dari Mbak ini setelah kita akan membahas nanti pada pertemuan berikutnya insya Allah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Jamal atas mukadimah dan hadis pertama ya tadi. Untuk agenda selanjutnya tadi tanya jawab sudah sama-sama kita dengarkan. Nah, sebelum kita makan siang dan ramah tamah, ini kan karena waktu sholat sudah ya. Jadi nanti setelah ini insya Allah mohon ditulis dengan doa bersama ya Ustaz ya. Doa bersama dan nanti langsung silakan yang sudah masih ada wudhu langsung siap-siap di sini, dan jika masih belum ada yang berwudhu bisa di sebelah sana ada kelihatan. Mohon ketika berwudhu untuk tidak terlalu basah di lantainya karena kan ini juga WC bersama gitu bagi yang pertama kali kesini, jadi mohon diperhatikan kebersihannya. Lalu selanjutnya ramah tamah dan makan-makan. Ini alhamdulillah juga sudah siap sekali nih. Terima kasih buat teman-teman keluarga. Ini kayak ada menu utama dari Bu Nina ini jauh-jauh dari perbatasan Jerman. Semoga apa yang teman-teman bawa bisa dapat keberkahan bagi kita semua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jika ada kekurangan tentunya datang dari MC, dan jika ada kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bersama-sama bisa mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, pada akhirnya yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi keberkahan buat kita semuanya dan menjadi timbangan amal soleh yang kelak akan kita dapatkan nanti ketika yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat.
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa ta'abbudana wa takhashshu'ana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وتقبل دعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri pribadi saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.